Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Mari saudara kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih pagi hari ini Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu ya Bapa. Karena layak kami sembah ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah pagi hari ini dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami juga memuliakan hamba-Mu yang kami nyatakan firman-Mu ya Bapa. Kau tutup bungkus dengan darah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai ibadah pagi hari ini. Haleluya. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan yang tidak ada pada saat ini, kita akan menyembah Dia.
yang hidup, Allah yang setia, Allah yang luar biasa, yang tidak pernah tinggalkan kami. Berbahagia setiap kami dan diberkati setiap kami yang mengandalkan Tuhan, yang hatinya dekat melekat dengan Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa dalam Engkau ada pertolongan kami, dalam Engkau ada pemeliharaan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Engkau melawat kami ya Tuhan, umat-Mu. Bahkan juga baik jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, dalam rumah-Mu Tuhan, dalam gereja-Mu. Baik mereka yang ada di rumah-rumah yang oleh karena sesuatu hal yang belum bisa beribadah di gereja Tuhan, Engkau juga hadir melawat mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mohon pengurapan-Mu atas hamba-Mu, pengurapan yang sama atas kami semua, untuk kami Tuhan mengerti akan kehendak-Mu, dan Roh Kudus memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kehadiran-Mu mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam setiap hidup kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan, usaha kami maupun studi kami. Terima kasih Bapa. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami siap diberkati Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Yang siap dilawat Tuhan, diberkati Allah oleh firman-Nya, katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, shalom. Apa kabar saudara? Ya, luar biasa ya. Karena Allah yang luar biasa ada bersama kita semua. Puji Tuhan saudara, pagi yang keberkatan ini boleh kembali kita ada dalam hadirat Allah, dalam rumah Tuhan. Ya, kita boleh beribadah secara onsite kembali ya saudara ya. Puji Tuhan, kita akan doa terus supaya situasi yang sudah melanda ini ya saudara ya, semakin juga aman, Covid hilang, lenyap dari bumi pertiwi, bahkan dari dunia ini, amin. Sehingga kita boleh kembali dibolehkan Tuhan dalam segala segi, baik kesehatan, baik keamanan, ya, baik juga ekonomi dan sebagainya, saudaraku ya. Haleluya, puji Tuhan. Kalau pagi ini kita ada sebagaimana ada, ini semua karena berkat kasih kemurahan Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 22. Ya, saudaraku, karena waktunya masih belum leluasa, saudaraku, jadi kita tidak akan membaca semuanya. Saya hanya ingin kita membaca ayat 7 dan 8 saja. Ya, tapi ini PR ya saudara. Saya harus akan baca nanti di rumah mulai ayat 1 sampai 22 ya. Boleh dicatat ya. Nah, untuk itu saya undang dengan kasih Tuhan kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan sampean. Kita akan baca ayat 7 dan 8 saudara ya. Haleluya ya. Yang bawa Alkitab boleh dibuka, yang bawa HP Alkitab juga dibuka. LCD juga sudah siap ya. Haleluya. Amsal 2 ayat 7 dan 8. 2, 3. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Amin. Silakan duduk saudara. Nah, renungan kita pagi hari ini yaitu Tuhan pemelihara hidupku. Haleluya. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, ayat di atas
menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita umatnya. Ya, dinyatakan di sini bahwa Allah senantiasa menyediakan pertolongan bagi kita umatnya yang dikasihinya. Ya, dan Tuhan tidak hanya menjaga, ya, tetapi Dia juga memelihara kehidupan kita. Saudaraku, kenapa toh Tuhan setia menolong kita, menghibur kita, memberkati kita, memelihara kita, menyelamatkan jiwa kita? Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Kenapa? Kok Tuhan sampai mau, saudaraku, menyerahkan dirinya menderita, mati disalib, darahnya tercurah untuk saudara-saudara? Kenapa? Karena Tuhan sangat amat mengasihi saya dan saudara. Amin. Haleluya. Nah, karena jarak jauh, nah sudah mulai aman, saya buka masker, saudara ya. Haleluya ya saudara, supaya lebih jelas lagi ya, leluasa saudara ya. Nah, saudaraku, kalau kita mempelajari dalam firman Allah ini saudara, banyak bagian dalam Alkitab ini saudaraku yang menyatakan betapa Tuhan sangat peduli dan perhatian terhadap kita. Ya. Dan salah satunya seperti yang diungkapkan Daud yang minggu pertama disampaikan Bapak Gembala, ya saudara, dalam Mazmur 23 ayat 1 itu. Ya, bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan apa? Kekurangan aku. Daud menyatakan hal ini sudah karena Daud mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Daud merasakan kasih sayang Tuhan, dan dia adalah pribadi yang sangat dikasihi Tuhan. Saudaraku, Daud menyatakan ini karena merasakan dia benar-benar digembalakan oleh Tuhan. Saudaraku, walaupun Daud tidak sempurna, ada kali dia nggak setia sama Tuhan, jatuh dalam dosa. Tapi dalam kondisi demikian, dia kembali mencari Tuhan, mohon ampun kepada Allah, dan memperbaiki hidupnya. Dan Daud menjadikan Tuhan sebagai gembalanya, dan pemeliharaan Allah nyata dalam kehidupan Daud. Ya, siapa? Nah, kenapa Daud katakan bahwa takkan kekurangan aku? Ya, berarti di sini Daud merasakan, saudaraku, bahwa dia tidak hanya dipelihara Tuhan, tetapi Tuhan juga memenuhi dan mencukupkan segala, perhatikan, segala keperluan Daud. Demikian juga dengan kita sebagai domba-domba gembalaannya yang telah ditebus bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan darah yang mahal, darah yang kudus, darah anak domba Allah. Ya saudara, kalau engkau juga mempercayakan hidupmu sepenuhnya kepada Kristus, ya, sejak kita dipanggil, dipilih Tuhan, kita percaya kepada Tuhan Yesus, engkau izinkan Tuhan menjadi penguasa tunggal dalam hidupmu, ya, engkau sebagai domba gembalaannya dengar-dengaran akan suara gembala. Artinya kita mendengar firman Allah. Tidak sekedar mendengar, berarti memperhatikan. Ya saudara, dengar firman Allah, memperhatikan firman Allah, bangun turun sama Allah sebagai gembala yang baik, sebagai gembala yang memperhatikan kehidupan kita. Nah, saudaraku,
bukti terbesar pemeliharaan Allah, perhatian Tuhan, kepedulian Allah kepada kita adalah yang tadi saya katakan di depan, pengorbanan melalui putranya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, Yohanes 3:16 itu apa ya? Pamar waktu sekolah minggu, kosong sekolah minggu, ya Anas, yang lain-lain ya bulog. Apa ya ini? Ini ayat hafalan tak biasanya? Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya putranya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Wow. Itu yang terutama. Ya. Dan itu adalah mujizat Allah yang luar biasa, kasih karunia Allah yang begitu besar. Nah, itulah sebabnya, saudaraku, di tengah-tengah pergumulan hidup yang saat ini, tengah-tengah pandemi, saudaraku. Kalau Daud, bagaimana, saudaraku, di tengah-tengah pergumulannya sebagai gembala domba, ya saudaraku, dalam menjaga domba, mengembalakan dombanya, dia harus menghadapi apa saat si Daud ngangon wedhus itu, apa yang dihadapi? Serigala dan beruang. Ya saudaraku, bagaimana dengan beraninya, kan dia yakin penyertaan Tuhan, ya saudaraku, maka binatang buas yang ingin menerkam dombanya itu, saudaraku, ya dilawannya dengan berani. Ya, saudara. Dan pembelaan Tuhan nyata atas kehidupan Daud. Ya, demikian juga dengan kita. Saat ini Tuhan izinkan kita hidup di tengah-tengah pandemi. Ya, saudaraku, berbagai-bagai hal yang harus kita kerjakan untuk melawan itu semua, saudaraku. Baik untuk menjaga kesehatan kita, ya, baik dalam pergumulan itu juga kebutuhan dalam keluarga. Saudara tetap harus bekerja, mengerjakan aktivitas saudara sebagai suami, ya saudara juga begitu rupa bekerja dengan giat sebagai istri, sebagai mama, sebagai papa, saudara harus berjuang begitu rupa untuk mencukupi kebutuhan dalam keluarga, saudara. Anak-anak, para guru, pengajar tetap juga melakukan bagiannya masing-masing, walaupun juga saat kemarin ini mengajar via online, saudara, ya. Ya puji Tuhan sekarang ini mulai ada beberapa sekolah yang mulai tatap muka, ya saudaraku, mulai dari juga PAUD, TK, ya saudaraku, ya, SD, SMP, bahkan perkuliahan, PAMAD sudah mulai onsite, sudah mulai tatap muka, ya saudaraku, dan walaupun tetap juga disiplin, ya, sudah mengikuti protokol kesehatan, ya saudara, ya. Nah, saudaraku, seperti pujian yang tadi kita nyanyikan, saudaraku, kalau walaupun di tengah-tengah permasalahan tadi saya katakan, kalau kita tetap dekat melekat dengan Tuhan, saudaraku, ya, hati kita sudah terpikat kepada Tuhan, ya, mata kita tertuju kepada Tuhan, ya, tidak ada yang harus kita khawatirkan, ya. Tuhan pasti memberkati kehidupan kita. Dalam Matius 6 ayat 25 di sana dikatakan, ya, Matius 6 ayat 25. Ada yang bisa membantu bacakan? Matius 6 ayat 25. Ya. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Iya, jangan kamu khawatirkan hidupmu akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu akan apa yang hendak kamu akan pakai. Ya,
Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? 26. Anda burung-burung di langit, Ya. dan tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan buah dalam gundul, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Iya. Saudaraku, pandang burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Haleluya. Ya saudara, burung-burung di udara saja Tuhan pelihara. Bahkan kalau kita baca selanjutnya, bunga pakung di ladang juga didandani oleh Tuhan, begitu indahnya, ya saudara. Tidakkah Tuhan juga akan memelihara, ya, dan mendandani kita begitu rupa? Nah, saudaraku, Bapa di surga tahu benar apa yang kita butuhkan. Ya, Matius 6 ayat 33 dikatakan di sana apa? Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Ya. Nah, saudaraku, tentang bagaimana cara Allah menolong atau memberkati kita, ya, saudara, kita nggak perlu kepo. Ya, Tuhan gimana ya? Ya. Saudaraku, seringkali apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita untuk menolong kita, untuk memberikan jalan keluar dalam hidup kita itu nggak masuk akal, ya saya. Pertolongan dan pemeliharaan Tuhan itu ajaib, seperti tadi pujian yang saudara nyanyikan, ya, ajaib, tak terselami oleh pikiran atau logika kita, ya, nggak masuk akal, ya, ajaib. Betul? Sudah mengaminkan ini? Sudah mengaminkan ini? Ya, itu saya alami juga, saya rasakan juga. Wow. Ya, nggak terlintas di pikiran, betul ya dikatakan dalam 1 Korintus 2 ayat 9 itu. Coba Osa bacakan 1 Korintus 2 ayat 9 itu. Yuk, haleluya. Ya, ajaib ya. 1 Korintus 2 ayat 9 kalau nggak salah ya. Ini langsung saja ya, terilhami oleh ayat firman Tuhan ini, ya. Ya. Ya, 1 Korintus 2 ayat 9. Ya. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, Ya, apa yang tidak terlihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati, yang tidak pernah timbul dalam hati kita, semua yang disediakan Allah, ya, mereka yang mengasihi Dia. disediakan Allah untuk siapa? Mereka yang mengasihi Dia. Buat orang-orang yang tadi terpikat hatinya sama Tuhan tadi loh, pujian saudara tadi, yang selalu hatinya, matanya terarah kepadanya, mengasihi Dia. Hal yang nggak mungkin menjadi mungkin bagi kita orang-orang yang mengasihi Dia, yang mempercayakan kehidupannya sepenuhnya kepadanya. Contoh dalam Alkitab, Elia, ya saya. Ya. Elia dipelihara Tuhan dengan caranya yang ajaib. Ya, dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Pada waktu Samaria mengalami terjadi bela kelaparan, saudaraku. Apa Tuhan menyuruh Elia pergi ke Sungai Kerit? Ya. Di sana Tuhan pelihara dia lewat apa? Lewat apa? Ada yang ingat? Burung apa? Burung perkutut? Burung dara? Burung apa?
enggak. Nggak usah dibaca ya, dicatat tapi ya, ada isi ceritanya itu sudah ya. Ya, burung gagak. Waktunya pagi sarapan, ada burung gagak. Bawa apa? Roti dan daging. Wow, masuk akal nggak? Itu burung gagak dari mana ya? Nggak usah kepo. Nggak tahu dari mana itu Tuhan utus untuk datang ke Elia, ngasih makan sama Elia roti dan daging. Enak nggak? Bueno, ya sudah. Roti sama daging enak, ya sudah. Ya. Pagi, siang, sore atau malam, ya terpelihara. Luar biasa. Tapi kalau sudah membaca selanjutnya, ya sudah ya, selanjutnya, ya di bawahnya ada lagi itu dalam 1 Raja-Raja 17 itu sudah. Setelah sungai itu mulai mengering, Tuhan menyuruh Nabi Elia kemana? Ke janda kaya. Ingat ceritanya ini enggak? Janda miskin, janda Sarfat, ingat? Janda Sarfat miskin. Saudaraku, dia hanya punya apa? Segenggam tepung. Saat Elia datang, ya saudara, dia sedang mengumpulkan apa? Ranting-ranting. Kalau ranting itu pohon besar atau kecil? Kecil. Ya, dia ingin membuat apam untuknya dan untuk anaknya. Setelah itu tinggal nunggu mati. Pak Pendeta Elia datang, nggak tahu diri secara manusia. Bu, sini bu, tolong saya disuruh Tuhan, ya, tolong bikinkan saya apem, bikinkan saya untuk saya dulu loh. Nggak tahu diri loh. Kira-kira tantenya datang ke rumah saudara atau omnya datang ke rumah saudara sudah punya apa segenggam, punya roti sedikit tok, segosak sedikit tok. Lah omnya minta makan, tantenya minta makannya apa? Kira-kira mikir nggak? Udah Pak Pendeta, Bu Pendeta nggak tahu diri yo. Kayak kamu tak makan dewek kok diminta. Ya? Dia bilang, Bu, aku disuruh Tuhan. Ya, tolong bikinkan aku apem dulu. Setelah itu baru untuk ibu dan anak ibu. Maka tepung yang sedikit yang ada di genggaman ibu itu tidak akan habis sampai masa bela kelaparan ini selesai atau berlalu. Nggih Pak Pendeta, nggih tabib Allah, asus Allah. Ya, sudah. Baru mau pergi ke dapur. Bu, ambilkan saya juga lagi minum dulu dong. Alah, maaf saudaraku. Kira-kira nek tante nek ke situ ke rumah saudara begitu gimana? Tetapi saudaraku, wanita ini percaya akan perkataan Nabi Allah, Nabi Elia. Dia lakukan apa yang diminta oleh abdi Tuhan ini. Ya. Kemudian saudaraku ambil itu, minum dan juga bikin apem, ya, untuk Nabi Elia, kemudian untuk dia juga untuk anaknya. Ajaib Tuhan, tepung yang segenggam dan minyak yang sedikit dibuli-buli itu tidak habis sampai masa bela kelaparan itu berlalu. Amin. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudara, kita harus taat dan setia. Apa maunya Tuhan? Maka mukjizat itu akan terjadi dalam kehidupan dan kehidupanku itu juga saya lakukan, saudara. Saya belajar taat. Seberapa berkat Tuhan, ambil dulu 1/10. Ya, seberapa persen kalau Tuhan gerakan untuk berbagi. Ya, saudaraku, kita harus lakukan itu. Demikian dengan saudara, lakukan, belajar, saudara. Dikatakan juga tadi dalam Amsal tadi, saudaraku ya. Ia menyediakan pertolongan
bagi orang yang apa? Jujur. Saudara mengembalikan milik Tuhan 1/10, jangan karena sungkan si A, si B, si C mengembalikan 1/10. Kalau saya nggak ngasih per bulan, saya nggak kepenak. Ya, tapi saya belajar jujur. Orang lain mau 1 juta, 2 juta ya biar aja. Kalau memang berkat saudara 100.000, 1/10-nya berapa? 10.000, itu yang sudah kembalikan kepada Tuhan. Tetapi kalau engkau digerakkan 20% untuk memberikan kepada Tuhan, beda lagi, saudara. Belajar jujur. Tapi sebaliknya, kalau engkau sudah diberkati 10 juta, jangan 100.000 per puluhannya. Kalau 10 juta berapa mor per puluhannya mor? 1 juta. Kalau 100 juta berapa per puluhannya mor? 10 juta. Belajar jujur. Jujur dengan diri sendiri, jujur dengan Tuhan. Saudaraku, maka akan mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib, hal-hal yang tidak masuk akal. Ya, saudara. Haleluya. Ya, kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan Elia, dalam kehidupan janda Sarfat dan sebagainya. Juga dalam kehidupan kita. Dan Tuhan dalam menolong kita menyatakan kasih sayangnya, saudaraku, ya, bukan kasih yang musiman, ya, nggak musim-musiman, enggak, ya. Tapi berapa lama Tuhan menolong kita, memberkati kita, menyatakan kasih sayangnya? Berapa lama? Selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Luar biasa, saudaraku ya. Nah, saudaraku yang kekasih, itu sebabnya kita perlu bergaul karib dengan Tuhan. Seperti pujian yang sudah nyanyikan, itu perlu kita hidupi. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Terus bagaimana? Lebih luas dari samudra. Apa? Kebaikanmu Bapa. Takkan? Ya, berarti terus menerus di segala musim kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan nyata dalam hidup kita. Amin. Lebih tinggi dari, wow, cakrawala tinggi enggak? Tapi lebih tinggi lagi. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Amin. Benar? Mau bersyukur terus? Belum dalam masa penantian? Pertolongan Tuhan belum nyata? Masih dalam pergumulan? Amin. Gak bersungut-sungut, gak ngomel. Tuhan, kebutuhanku banyak, kok ini berkatnya sedikit oh Tuhan. Kenapa si A, si B, si C kok banyak oh Tuhan? Enggak ya saudara. Amin. Seberapapun berkat Tuhan, kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Jadi sebenarnya benar firman Tuhan, tidak ada sesuatu yang perlu kita khawatirkan. Ya, coba baca dalam Filipi 4 ayat 6 itu, apa kata Tuhan buat kita. Ini juga di luar konteks saya, saudaraku, tapi langsung masuk ke mall, ya sudah. Haleluya. Ya, boleh salah seorang ibu bacakan. Yuk, jangan tunggu menunggu, cepet-cepetan. Hup. Filipi 4 ayat 6, langsung berdiri. Jangan tunggu. Ayo, tuh di LCD sudah ada tuh, tinggal baca. Ayo berdiri. Hup. Ya, buka bara. Ya. Sebentar Bu. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa? Apapun juga. Apa
saja itu, ya. Dan ya, amin, terima kasih. Yang membuat kok khawatir, ini sakit nggak sembuh-sembuh, ya. Ini kebutuhan banyak, ya. Ada aja masalah keluarga. Secara manusia kok khawatir, tapi Tuhan mau apa? Yang membuat kok khawatir itu apa? Serahkan sama Tuhan. Jangan kok khawatir, tapi percaya. Kalau engkau khawatir, takut, imannya hilang. Tapi kalau engkau beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, hatimu, pandangan matamu kepada Allah yang tak terbatas kasih kuasanya, ada pengharapan. Khawatir hilang, amin. Takutan hilang. Ya, kenapa? Karena aku juga nyatakan semuanya itu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur terima kasih. Sakit, masalah, saudaraku, yang datang dalam hidup kita tidak lepas dari seizin Tuhan. Dalam pergumulan saya, sudah kesehatan, saya andalkan Tuhan. Setiap momen yang tugas Tuhan yang Tuhan percayakan, Tuhan, Engkau yang memberikan kepercayaan, Engkau yang memberikan tugas, Engkau yang memberikan nama kesanggupan, kekuatan, amin. Dalam ulang tahun JDW, saudaraku, kami harus bakti sosial ke Sumpio dan Penggalang, ya. Kami dengar informasi bahwa jemaat itu sangat membutuhkan orang tangan, saudaraku, ya. Ya, dan akhirnya kami kaum wanita, jaringan doa wanita, saudaraku, kami kumpul-kumpul seberapa yang kami bisa kumpulkan dan untuk berbuat kasih ke sana, saudaraku, ya. Saya tidak ikut ke Sumpio, tapi karena Om ada pelayanan, jadi setelah Om selesai pelayanan baru kami nyusul ke Penggalang, ya, saudara, ya. Dan saya merasakan bahwa itu kekuatan Tuhan, ya. Jadi juga Om, kami kemarin mengikuti persekutuan hamba-hamba Tuhan di Sokaraja, hari Kamisnya, hari Jumatnya kami ikut bakti sosial, saudaraku, ya. Saya merasakan itu kekuatan Tuhan. Demikian juga dengan saudara. Di tengah-tengah pandemi, engkau harus ke pasar, engkau harus ke sawah, engkau harus, ya, mengerjakan ini, itu dan sebagainya. Saya percaya harus ke toko, ya. Dan saya percaya penyertaan perlindungan Tuhan itu nyata atas kita. Amin. Haleluya. Saudaraku, seperti firman Tuhan yang minggu pertama kemarin juga disinggung Bapak Gembala, bahwa tidak ada kuasa manapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Cintamu sama Tuhan tetap membara, ya. Engkau tetap setia dalam beribadah, ya, tetap semangat dalam melayani Tuhan, ya, saudaraku. Dan kita melihat, saudaraku, bahwa Tuhan akan mencukupkan apa yang keperluan kita. Tuhan penjagamu tidak pernah terlelap, tidak pernah lelah, ya. Bukan saat masa pandemi saja, tapi untuk selama-lamanya. Mazmur 121 itu, ya. Ada yang punya ayat firman Tuhan ini, biasanya Mazmur 121 itu, ya. Untuk itu sudah kita harus hidup jujur, tidak bercela, ya. Perlu kita memperbaiki hidup ini, sudah, untuk terus hidup sesuai dengan firman Allah, kehendak Allah, hidup memperkenankan Tuhan, ya, saudaraku, dan tetap setia. Saya bersyukur saudara-saudara tetap setia, antusias dalam iring melayani Tuhan, dalam beribadah, dalam pelayanan, saudaraku, ya, mungkin juga dalam berkorban, ya, memperhatikan kehidupan kami, hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara seiman yang lain dan sebagainya. Dan saya percaya, saudaraku, setiap apa yang kau lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan setia, saudaraku, seperti firman Tuhan ini, saudaraku, yang sering saya katakan bahwa Tuhan tidak pernah mau berhutang budi sama kita. Pasti Tuhan perhitungkan, Tuhan pasti berkati engkau, dan engkau akan terkagum-kagum buat karya Allah. Saya ingat perkataan bijak Om Dudio, saudaraku, kalau saya bilang, ya, kasarannya kita itu berlomba dengan Tuhan.
kayak bola itu yang dipantulkan ke tembok. Semakin kuat dilemparkan, semakin kuat nggak pantulannya. Ini juga kayak kita, semakin kita cinta Tuhan, semakin kita banyak berbuat untuk Tuhan, semakin kita cinta Allah, pekerjaan Tuhan, Tuhan juga semakin berkati kita. Pemeliharaan Allah semakin nyata dalam hidup kita. Aneh. Wow. Ajaib. Ada aja pemeliharaan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam usaha kita, dalam studi kita, anak-anak kita. Bahkan dikatakan dalam Amsal itu, saudaraku, bahwa bagi orang yang takut akan Allah, bagi orang yang mengasihi Tuhan, taat kepada Tuhan, saudaraku, sampai anak cucunya juga dipelihara Tuhan. Amin. Ada masa depan. Ya, untuk itu jangan takut, saudara ya. Haleluya. Puji Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan memberkati kita semua, saudaraku. Ayat terakhir, Filipi 4 ayat 19 itu. Ya. Saya baca sendiri ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Haleluya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini dikatakan oleh Paulus. Saulus yang dipanggil secara pribadi oleh Tuhan, langsung ketemu dengan Tuhan, mengalami perubahan yang luar biasa dalam hidupnya, ya. Dan dia, saudaraku, setelah meninggalkan semuanya karena Yesus, menjadi rasul Paulus. Tidak sedikit tantangan yang dihadapinya, tetapi Paulus boleh merasakan kasih kuasa Tuhan, pemeliharaan Allah yang luar biasa. Bagaimana juga jemaat Filipi begitu mengasihi, memperhatikan kehidupan Paulus, saudaraku, dengan persembahan-persembahannya, ya. Dan Paulus katakan kepada jemaat Tuhan di Filipi bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudaraku, mari kita akan belajar dengan seberapa yang kita bisa dan sesuai dengan berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Amin. Kita melakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Pasti, ya. Pertolongan, kasih sayangnya, kebaikan-kebaikannya, berkat-berkatnya pasti dicurahkan atas kita. Pemeliharaan Allah yang ajaib itu akan nyata dalam hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Kita akan nyanyikan pujian tadi yang refrenya saja, boleh. Pertolonganmu begitu ajaib. Haleluya. Haleluya. Bagi saudara-saudara yang perlu jamaah Tuhan, pertolongan yang ajaib, angkat hatimu dan angkat tangan kananmu, imani bahwa kasih kuasa Tuhan yang tak terbatas sanggup menolong engkau, menyembuhkan engkau yang sakit, memberikan
kasih Engkau telah panggil dan pilih kami menjadi milik-Mu. Syukur terima kasih Bapa yang baik, buat kasih sayang dan anugerah-Mu. Engkau telah mengampuni segala dosa pelanggaran kami, dan Engkau layakkan kami menjadi anak-anak-Mu. Bahkan Tuhan, keselamatan hidup kekal Engkau anugerahkan bagi kami, orang yang Engkau telah panggil dan pilih menjadi milik-Mu. Untuk itu Tuhan, teruskan karya-Mu, kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami percaya untuk hal-hal lain yang kami butuhkan. Kami percaya sesuai firman pagi hari ini bahwa pemeliharaan Allah yang ajaib nyata atas kami. Dan tangan Tuhan yang penuh kasih sayang, mujizat dan berkat menjamah anak-anak-Mu yang mengangkat hati dan tangannya ke hadirat-Mu. Kalau mereka ada yang sakit Tuhan, sakit apapun itu juga, Engkau menjamah menyembuhkannya. Kami percaya pengorbanan sempurna untuk kami. Kuasa darah-Mu menyucikan, mengampuni kami. Kuasa bilir-Mu sudah menyembuhkan kami. Yang susah memberi penghiburan, yang lemah memberi kekuatan baru menghadapi jalan buntu berbagai persoalan dalam hidup, dalam keluarga, masalah ekonomi, masalah anak-anak, masa depan anak-anak yang membutuhkan pekerjaan dan sebagainya. Allah menolong, Allah buka jalan dalam nama Yesus. Jalan yang buntu Tuhan buat jalan yang baru. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Bapa, Engkau mencukupkan, memberkati setiap kebutuhan anak-anak-Mu yang bergumulan dalam perekonomian mereka, dalam usaha mata pencarian mereka. Engkau berkati segala belalang-belalang kerikil, belalang pelahap, kami tolak katakan dalam nama Yesus. Allah membuka tingkat-tingkat langit, mencurahkan berkat-Mu dengan berlimpah-limpah atas anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji akan nama-Mu. Kesempatan ini kami berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin rohani kami, untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Julius dan Tante, juga seluruh keluarga besar, putra-putri, mantu, cucu, cicit. Demikian juga Bapak Pendeta Ruben Adi Abraham dan Tuhan Ibu Lena dan seluruh keluarganya. Engkau juga berkati Gus Pak Ruben, berikan hikmat Tuhan, akal budi, pengurapan yang dari Allah. Selain dalam penggembalaan juga sebagai pemimpin Tuhan Gereja Betel Indonesia, Engkau juga memberkati, memberikan hikmat-Mu untuk hamba-Mu berserta dengan seluruh staf BPP pusat Tuhan. Tuhan berikan hikmat, pengurapan yang dari Allah, kebijaksanaan untuk memajukan Gereja Betel Indonesia, baik yang ada di Indonesia maupun luar negeri, dan juga keluarga-keluarga mereka. Tuhan Engkau memberkati ketua-ketua BPD dan keluarga dan staf ya Bapak, ketua perwira, para gembala, para aktivis juga. Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Bapak, segenap jemaat-Mu memberkati pemimpin-pemimpin negeri kami Tuhan, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri DPR MPR ya Tuhan, para Gubernur, Wali Kota, para Bupati, para Camat, Lurah, bahkan RW RT, seluruh instansi-instansi yang ada, TNI Polri yang Tuhan pakai juga untuk menjaga keamanan negeri kami. Demikian juga Tuhan gugus tugas, bahkan ya Tuhan para medis, dokter, perawat, para relawan Tuhan. Engkau memberikan hikmat, jaga, lindungi, pelihara mereka. Kau sudah menuntaskan Tuhan COVID Corona ini Tuhan. Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, penyertaan perlindungan Allah nyata atas kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu Bapak Gembala dan Maria yang saat ini Tuhan percayakan untuk melayani pekerjaan di Cilacap. Tuhan juga menyertai, melindungi, memberkati. Terima kasih Tuhan, terpuji akan nama-Mu. Nah, mari saudara, kita akan angkat kedua belah tangan kita. Haleluya, arahkan wajah-Mu, hatimu ke hadirat Allah. Diberkati kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, usaha mata pencarian-Mu, apapun yang Engkau kerjakan, diberkati Tuhan, dibuat berhasil, baik studimu dan sebagainya. Sekarang jemaat Tuhan yang kekasih, pulanglah dengan bawa berkat dan rahmat Allah, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus,
bahkan persekutuan dan kuasa Roh Kudus ada menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Haleluya.